wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kamelia Nova. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau di madrasah pada bab tafsir dan hadis tarbawi dengan judul menghargai tetangga dan memuliakannya menurut hadis. Sebelum kita membahas kepada materi kita, yaitu kita akan membahas tentang sedikit makna dari tafsir dan juga hadis tarbawi. Tafsir menurut bahasa adalah pengertian, penjelasan ataupun keterangan. Nah, adapun makna dari hadis tarbawi yaitu hadis yang membahas tentang pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, hadis itu sendiri yang berarti khobar atau berita. Sedangkan tarbawi itu yang berasal dari kata roba yarubu tarbiyatan, yang artinya itu pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yujzi zarahu." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dalam hadis ini diperintahkan kepada umat muslim untuk kita saling berbuat baik terhadap tetangga. Nah, itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, tetangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti orang yang paling dekat atau orang yang dekat rumahnya bersampingan dengan kita. Tetangga merupakan peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Sebab itu tetangga adalah orang yang paling dekat dengan lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu hak dan kedudukan tetangga sangatlah besar dan sangat mulia bagi seorang mukmin. Nah, bahkan sikap terhadap tetangga itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Jadi bisa dilihat ketika seorang itu baik, maka dia bisa dikatakan keimanannya juga kuat. Oleh karena itu kita harus mampu, kita harus bisa untuk berbuat baik terhadap tetangga kita. Berbuat baik kepada tetangga merupakan salah satu hal yang diwajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan perilaku tersebut. Agama mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Nah, hadis di atas mengajarkan kita, menyontohkan kita bagaimana pentingnya kita berbuat baik kepada sesama, apalagi kepada tetangga. Ketika tetangga membutuhkan pertolongan, maka kita harus segera menolongnya. Ketika tetangga sakit, maka kita diharuskan untuk menjenguknya. Dan ketika tetangga membutuhkan sesuatu, maka kita harus membantunya. Nah, itu salah satu perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang pentingnya kita untuk saling menjaga satu sama lain terhadap tetangga kita, menjaga dari hal keburukan, menjaga dari hal ketidakamanan. Nah, bahkan malaikat Jibril memperingatkan kepada saya, kata Rasulullah, bahwa saya harus menyampaikan tentang pentingnya berbuat baik, tentang pentingnya untuk menjaga tetangga. Nah, bahkan beliau bersabda, "Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, tidaklah beriman." "Siapa wahai Rasul?" tanya sahabat. "Dia yang tidak memberi rasa aman bagi tetangganya dari gangguannya." Nah, dalam hadis ini seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menjaga, tetapi juga dituntut untuk selalu berbuat baik kepada tetangganya, untuk tidak hanya untuk menjaga tetangganya saja, tetapi juga harus menjaga sesuatu yang bersifat rahasia seperti aibnya, privasinya, keburukan tetangganya. Nah, oleh karena itu kita harus bertetangga sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berbunyi, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Dzar, wa idza tabahas marokatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahada jibronaka.
yang artinya, wahai Abu Dzar, apabila kamu masak sayur atau daging kuah, maka perbanyak airnya dan berilah tetanggamu. Nah, dalam hadis ini Rasul memperintahkan kepada kita untuk saling berbagi, walaupun itu hanya sedikit. Nah, Rasul juga memperingati kepada kita untuk jangan pernah merasa malu ketika kita berbagi kepada tetangga kita dengan bentuk yang sedikit atau juga dengan takaran yang sedikit. Nah, dari kita berbagi makanan, berbagi berupa apapun itu dapat menumbuhkan ukhuwah yang lebih erat lagi. Nah, dengan kita berbagi juga hubungan kita dengan tetangga kita itu akan semakin baik dan juga semakin harmonis. Nah, itu merupakan salah satu adab bertetangga yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia adalah makhluk sosial dan bertetangga adalah bukti manusia yang tidak dapat hidup sendirian. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baliklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, hamdah sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, syariat Islam mengajarkan untuk memuliakan tetangganya, maka itu hak dan kedudukan tetangga bagi seorang mukmin sangatlah besar serta mulia. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bahkan sikap terhadap tetangga kita dapat dijadikan patokan keimanan seseorang ketika kita dapat memuliakan tetangga. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan bagian harta warisan. Oleh karena itu, penting kita ketahui bahwa dengan berbagi kepada tetangga sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, sedikit apapun yang kita berikan itu merupakan salah satu bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga kita. Nabi mengajarkan bahwa kebaikan tidak hanya dengan Allah saja atau hablum minallah, tetapi juga harus terjalin hubungan dengan manusia atau hablum minannas. Salah satunya adalah dengan bertetangga. Kita bisa menanamkan sikap mulia kita terhadap tetangga, yaitu dengan saling menolong ketika meminta bantuan. Nah, adapun nilai-nilai yang kita dapat terapkan dalam kehidupan kita, bahwasanya kita harus lebih berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, dari kita berbuat baik kepada tetangga kita itu akan menumbuhkan ukhuwah kita. Ukhuwah yaitu hubungan kita terhadap tetangga kita. Nah, sehingga itu bisa menambah keimanan kita terhadap sesama. Nah, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga apapun yang dapat kita ambil, yang kita lihat, yang kita dengarkan, semoga bisa menjadi ilmu yang baru yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.